Ya semuanya, salam sejahtera, namo buddhaya, dan namo amitofo. Pada hari ini kita akan kembali mengundang teman kita dan sahabat kita, yaitu Bapak Andre Wijaya. Ya, beliau akan bersama-sama hadir di sini untuk menemani saya di dalam vibrasi kebaikan 1101. Di dalam kehidupan, kita tentunya mengalami pasang surut. Dan pasang surut itu merupakan hal yang wajar. Tanpa ada pasang surut, maka tidak ada kita hari ini. Tanpa ada pasang surut, maka Anda akan melihat bulan tidak akan berarti, karena pasang surut berasal dari gravitasi bulan. Nah, kehidupan juga tidak akan ada artinya bila kita tidak menghargai yang namanya kegagalan. Karena ada kegagalan, karena ada permasalahan, maka kita disebut memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu muncul ketika kita menghormati dan menghargai apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak pernah mau melihat hidup kita apa adanya, maka jadi apa hidup kita? Seperti inilah, kita hanya mau hidup bahagia tanpa mau menerima sisi penderitaan, maka kita tidak akan menerima kesempurnaan. Kesempurnaan itu bisa kita dapatkan apabila kita mau menerima sisi yang gelap dan sisi yang putih, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Keberhasilan dan kesuksesan semua harus menjadi satu kesatuan yang harus kita terima dalam hidup ini. Aduh, Ibu Peye. Apa kabar, Bu? Ya, nanti saya berharap ya semua pembicara ini dapat Peye-nya Ibu Lisa. Ya, biar semuanya selalu ingat ketika kita bersatu dalam sini, bisa makan peye langsung bunyinya kreos dan garing banget, renyah gitu ya. Nah, kehidupan itu juga demikian, jangan pernah kita sia-siakan. Dan hari ini kita akan bicara tentang pikiran, bicara tentang manipulasi pikiran dengan saudara Andre. Ya, selamat siang. Halo, apa kabar? How are you? Ya, baik-baik saja. Ya. Waduh, bagaimana keadaan? Baik, di rumah terus? Iya, lagi nggak bisa. Di rumah saja. Lagi nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Iya. Andre nggak bikin acara online gitu. Belum. Mentor online. Oh, belum ya. Iya. Jadi saya ngundang Anda ya sebagai pembicara ya. Terima kasih, Suhu. Gimana, Andre? Ya, topik kita adalah bicara tentang sesuatu pikiran ya, kekuatan pikiran, the magic of mind. Bisa diceritakan nggak cara kerja pikiran di dalam NLP? Oke, cara kerja pikiran pertama adalah sama intinya, apa yang kita pikirkan itulah diri kita. Jadi, misal kita memandang diri kita rendah, maka jangan marah kalau orang lain mandang diri kita rendah. Sebenarnya bukan orang lain yang mandang diri kita rendah, tapi kita yang... Karena kita sendiri yang bikin mindset kita rendah. Benar. Jadi begitu orang lain mandang kita rendah, kita marah atau gimana? Ya, kan harusnya nggak boleh marah ya? Iya, harusnya kalau kita tahu konsepnya, orang lain memandang kita rendah. Karena kita yang membranding diri atau yang membuat diri terlihat rendah. Jadi, ya orang lain nggak salah sebenarnya. Karena kita sendiri yang merendahkan diri. Nah, jadi kalau kita marah ya, sebenarnya kita wajib introspeksi ke dalam diri. Kok bisa ya saya direndahkan oleh orang lain? Nah, bisa jadi teman-teman nggak sadar sebenarnya yang rendahin diri awalnya adalah diri sendiri. Nah, itu. Ini saya ketemunya agak lama. Ya, kenapa, Su? Kalau rendah hati itu harus ya, rendah hati. Rendah hati harus, betul. Kalau rendah diri jangan ya. Jangan. Kalau dirinya memang pendek ya tidak perlu berendah diri. Itu kan konsep. Kalau pendek ya memang mau diapain. Tetapi kalau kita udah pendek tapi merendahkan diri kita lagi, waduh makin pendek. Karena yang paling penting adalah hatinya. Kita boleh rendah hati, merendahkan hati serendah-rendahnya. Nggak apa-apa dihina orang karena kita sebetulnya sedang merendah ya kan. Sama seperti sendal, sama seperti bumi. Sendal diinjek-injek, bumi diinjek-injek tiap hari, nggak pernah marah tuh. Coba kalau bayangin nggak sih kalau bumi itu marah, kita berapa banyak miliar manusia di dunia ini, lalu kita injek-injek semua bumi. Dan kemudian yang terjadi, bumi marah, dia tidak mau memberikan lagi rumput, tanaman, buah, dan apapun yang tumbuh di atas bumi. Tapi bumi tidak pernah marah. Mungkin juga dengan sendal kita dan sepatu diinjek-injek. Harganya mahal pun diinjek-injek.
Mau beli harga sepatu yang berapa ratus juta tetap diinjak-injak. Mau sepatunya dikasih berlian juga diinjak-injak. Tapi nggak pernah tuh sepatu yang bermerek merasa direndahkan. Iya benar Suhu. Dulu saya punya teman, dia bilang aku mau banget beli satu sepatu ini, tengyang-yang, tapi harganya kan mahal banget. Terus saya gimana nih menghibur dia, udah kepengen banget satu sepatu itu. Terus saya bilang begini, kalau kamu beli, itu dipakai tiap hari terus tuh. Iya pastilah, ini kan jadi sepatu kesayangan. Mending beli rada murahan, tapi belinya banyak. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bisa ganti-ganti sepatu. Mindset dia langsung berubah ya. Iya, dia bilang. Harga satu, sepatu mahal dan cuma satu dipakai tiap hari gitu-gitu terus. Kalau kamu beli dua sepatu, mana ada duit, satu aja udah mahal. Bener. Akhirnya beli aja murahan, tapi kita bisa ganti-ganti setiap hari. Kamu mau beli 14 setel juga boleh. Bener, Suhu. Ya, ini yang merubah mindset, konsep. Karena ya itu, sepatu fungsi untuk melindungi diri kan. Benar. Demikian orang yang rendah diri dia merasa perlu satu pelindung. Orang yang rendah diri. Kayak Andre dulu selalu ribut soal rendah diri. Padahal Andre sudah membuktikan sekarang bahwa saya bisa lulus jadi coach, saya bisa lulus jadi pembicara pula malah sekarang kan, dapat penghargaan. Artinya begitu kita memulai potensi diri, semua akan berubah ya. Iya benar Suhu. Ya kalau orang lain yang udah kuliahnya masa-masa kuliah itu dia biasa ngomong kayak saya gini misalnya lancar, ngomongnya bagus gitu, sering tampil terus sekarang dia berhasil. Saya nggak pusing. Itu emang udah bakatnya dia begitu. Tapi kalau ada perubahan dari seseorang yang minderan, seorang yang pemalu, tiba-tiba menjadi seorang yang berhasil dan bisa sukses. Nah, itu baru luar biasa, ya kan? Iya, benar. Ya, semuanya luar biasa, semuanya luar biasa. Tetapi yang membutuhkan perubahan paling besar, ya yang tadi, orang yang rendah diri. Kemudian dia pikir, sebenarnya merendahkan diri adalah diri saya sendiri, ya kan? Benar, benar, So. Dobraknya gimana waktu awal-awal? Mendobrak supaya, oh ya, saya harusnya fight gitu, saya harusnya bangkit. Dobraknya dulu kan Suhu lihat saya sendiri, saya rendah diri banget. Bahkan ketika ada perkumpulan, saya kalau foto saya pasti di belakang. Cari saya gampang, lihat aja foto nyumpet. Iya. lihat aja di belakang. Kalau cari di depan nggak akan ketemu. Nah, padahal badannya tinggi ya, Andre badannya tinggi loh. Badan tinggi, badan besar. Padahal harusnya nggak usah takut. Yang kecil cabai rawit aja dia berani. Gitu. Iya, benar. Nah, rendah diri saya ada dua faktor. Pertama, faktor fisik. Kedua, faktor ekonomi. Ini yang bikin saya rendah diri. Nah, faktor fisik, saya baru mengetahui belakangan setelah saya ambil lisensi terapi dan NLP, bahwa dari dulu saya paling rendah diri karena kenapa? Hidung saya nggak mancung. Hidung saya besar. Kulit saya hitam. Karena di lingkungan saya, yang kebanyakan keturunan putih-putih, saya hitam sendiri. Nah, di situ rendah diri saya makin jadi. Padahal hidungnya bagus, hidung hoki, hidung gede. Orang pengen punya hidung gede, ya kan? Nah, terus kulit rada-rada hitam bagus, kerusuhan kamu aman. Iya, melihatnya dari sisi yang berbeda. Cuma susah orang kalau udah pikirannya buta kan ya, susah pikirnya dari posisi yang berbeda. Ya, terus? Benar. Terus sampai suatu saat saya ambil kelas lisensi, saya menyadari bahwa media atau alat-alat media itu ternyata kayak bahasa kasarnya mencuci otak kita. Maksudnya gimana? Kata siapa orang cakep patokannya mancung. Contoh. Nah, ternyata, itu kata Korea itu. Iya. Nah, drakor. Padahal semua operasi. Kalau hidungnya kita pencet dia nggak mau dia. Kenapa? Bisa copot. Iya. Dan ternyata saya menemukan Suhu. Nggak heran, karena Amerika menguasai film Hollywood. Kita ditembakin terus film Hollywood. Jadi, pola pikir kita adalah menjadikan standar film Hollywood adalah standar yang hebat. Nah, itu Suhu. Coba kalau dari awal, negara China yang nembak-nembak film, pasti standar kita akan berubah lagi. Beda lagi. Gitu Suhu. Kalau Korea?
Korea. Semua operasi Korea. Iya. Sekarang jadi Koreana. Aduh, pusing deh ya. Iya, ini ada pertanyaan. Uh-uh. Jangan nanya ke saya dong, nanyanya ke ini pembicara. Bagaimana mengubah mindset yang parno atau gampang ketakutan dari Ibu Sanjaya Lili? Nah, mengubah mindset yang parno. Ini saya share teknik terapi ya. Yes. Ibu atau Cici, gini. Biasanya orang takut itu, kalau teman-teman diam atau amatin, biasanya objek yang ditakutin itu besar di kepala kita. Jadi misalkan saya takut kecoa. Ketika saya membayangkan kecoa, di pikiran saya kecoa ini lebih besar dibanding ukuran aslinya. Udah pasti. Coba deh, Cici atau ibu bayangin apa yang ditakutin, misalkan takut orang yang disayang meninggal kah atau apapun, kalau diamatin, gambar yang muncul di pikiran kita itu lebih besar. Itu udah pasti hukumnya. Nah, coba silakan cek kalau nggak percaya. Nah, gimana supaya cara nggak takut? Pertama adalah gambar itu kita atur. Maksudnya gimana? Ya misalkan tadi saya takut kecoa, ketika saya bayangin, biasanya kan ukurannya besar, saya kecilin. Nah, teman-teman pasti pernah nonton film Ant-Man kan, yang bisa ngecilin barang. Nah, teman-teman kecilin aja. Pas kecilin, langsung teman-teman ambil apa sih, atau cari tahu kenapa sih saya takut. Karena ketika bendanya masih besar di pikiran kita akan sulit mencari tahu kenapa kita takut. Jadi, cara pertama adalah cari tahu dulu penyebab ketakutannya apa. Nah, dengan cara itu yang tadi saya share. Kenapa tuh? Kalau kecoa sih udah kecil badannya, orang takut semua. Di pikiran kita, di pikiran. Oh, di pikirannya gede banget. Iya, biasanya gitu. Cuma bukan gedenya kali, gelinya kali. Gelinya. Karena di pikiran kita kan biasa kebayangnya kakinya bawahnya itu besar-besar. Oh, ya. Nah, gitu. Jadi supaya kita tahu penyebab takutnya, gambar di pikiran kita kecilin dulu sekecil-kecilnya. Nah, ketika kita sudah kecilin, kita cari tahu, kok saya bisa takut ya sama kecoa? Apa yang menyebabkan saya takut sama kecoa? Itu contohnya. Nah, ketika ketemu, ternyata saya geli sama kecoa. Apa faktor? Terus abis itu gali lagi diri sendiri. Apa faktor yang menyebabkan saya bisa geli sama kecoa? Nah, abis itu, teman-teman mesti punya tujuan. Kenapa sih saya harus berani untuk menghadapi kecoa? Apa manfaatnya? Jadi kalau teman-teman nggak ada tujuan buat berani, itu akan gagal, udah pasti. Gitu, karena tujuannya nggak kuat. Misalkan lain cerita. Ketinggian juga sama. Kenapa, sorry? Ketinggian, fobia ketinggian. Iya, sama. Mesti ada tujuannya. Kenapa saya mesti berani ketinggian? Tapi kalau nggak ada tujuan, ketakutan itu akan terus nempel sama kita. Gitu, Suhu. Jadi kita mau dobrak dulu ya. Yang tadi Andre belum jelasin, mau dobraknya dulu. Tadi kan minder karena hidung, minder karena kulit. Nah, itu harus didobrak dulu. Itu dikecilin dulu. Objeknya yang ketakutan itu dikecilin. Nah, terus tanya kenapa kita mau berani gitu kan. Yes. Mesti ada tujuan kenapa mesti beraninya itu. Itu ya tujuan. Kenapa mau berani. Terus udah itu yang diganti objeknya atau bagaimana? Nah, abis ini balik ke cerita saya atau ke yang tadi ketakutan biasa, Su? Sama kan? Mirip-mirip. Kalau yang saya izin cerita dulu ya, Su. Dulu saya punya teman SD akhir sampai SMP, dia ganteng, teman yang namanya cowok kan pasti ada teman baik kan ya. Nah, dia ganteng, dia mancung. Apa yang terjadi ketika saya bareng sama dia? Cewek-cewek malah fokus ke dia. Iya, benar. Iyalah, wajar. Iya. Di situ rendah diri saya makin down. Kecuali kita yang paling lucu. Iya, benar. Dia ganteng boleh, kita lucu. Iya, orang nyaman sama kita. Benar. Deketnya sama dia, bercandanya sama kita. Gitu. Benar. Gak apa-apa deket sama dia. Iya, benar. Bercandanya sama kita. Tadi yang cemburu. Benar. Ah, iya. Dulu saya belum tahu, ternyata poin paling penting itu lucu. Dulu saya belum tahu, Su. Terus ketika saya tahu, ada kata batin saya yang ngomong, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya mesti bahagiain orang yang saya sayang, saya mesti bisa hidup mandiri, saya mesti bisa berguna untuk orang lain. Kalau saya rendah diri terus, saya egois, saya cuma fokus ke diri sendiri. Kalau saya aja nggak bisa bantu diri sendiri, gimana saya bisa bantu orang lain? Gitu, Su. Itu triggernya. Sampai suatu momen, saya ketemu ada suatu pembicara, fisiknya mirip saya, tapi PD-nya luar biasa. Di situ itu yang men-trigger saya. Itu yang kemarin kasih gambar kamu, foto kamu itu.
Yang mana, Su? Di IG kemarin ada 2 orang kan, badannya mirip kamu, satu kasih lukisan atau gambar foto. Oh, itu nggak foto tuh. aja. Itu baru. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, soalnya badannya mirip. Terus? Iya. Nah, di situ turning point back saya. Ternyata ada loh orang yang mirip saya fisiknya, tapi PD-nya luar biasa. Dan orang banyak yang nempel sama dia. Jadi, belief saya atau keyakinan saya bahwa mesti ganteng dulu baru dideketin orang, itu salah. Langsung pecah. Gitu, Su. Itu yang dobrak saya. Jadi, dia aja bisa, berarti saya juga bisa. Gitu, Su. Iya. Nah, yang fobia ketinggian gimana sama kecoa? Kecoa kan sosok kecil, nggak gede. Tapi gimana ya? Orang geli banget sama takut ketinggian. Kan ada mirip. Kata sifat itu, bukan kata benda lagi kan ya. Rasa takut, rasa geli. Iya. Ya, dobrak rasa. Ya itu pertanyaan yang awal, Su. Tujuan saya berani apa sih? Mesti ketemu jawabannya. Kenapa saya mesti punya keberanian atas ketinggian? Pertama, misalkan, saya kerjanya di PLN, mesti manjat-manjat. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa kasih makan anak. Nah, kalau tujuannya kuat, itu akan gampang banget. Tapi kalau misalkan, kenapa kamu mesti berani ketinggian? Nggak ada tujuan sih. Itu akan nempel terus. Gitu, Su. Iya. Gitu. Kalau kecoa susah ya nyari tujuan berani dari kecoa. Iya, benar. Biar ke WC bisa aman gitu ya. Dia munculnya cicit bulunya dulu. Iya, benar, Su. Nah, oke. Terus bicara tentang pikiran. Katanya pikiran kita ini amazing. Ada magisnya, bisa ditrik, bisa ditipu dengan ilusi atau apa seperti ahli-ahli pesulap gitu kan. Itu mereka memiliki teknik-teknik untuk membuat ilusi. Coba ilusi itu apa ya? Sebenarnya pada dasarnya pikiran itu nggak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Ini hukum dasarnya. Pikiran nggak bisa membedakan hayalan dan kenyataan. Yes, benar. Kenapa? Bodoh kali dia. Nggak bisa bedakan. Nggak bisa bedakan. Jika teman-teman ada yang ngambil kelas hipnosis, kelas apapun yang berhubungan dengan pikiran, pasti akan diajarkan dasarnya ini. Dia pasti diajarkan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita yang menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Jadi kita mau masukin apa, itu jadi kenyataan. Gitu, Su. Oh, jadi nggak ada yang namanya hayalan itu. Karena semuanya akhirnya di endingnya jadi kenyataan. Benar, karena kita yang masukin sendiri. Misalkan, kita takut, saya pernah ada kasus, orang parno banget sama COVID. Dia di rumah terus. Ya. Akhirnya malah kena COVID beneran loh. Logikanya kan nggak masuk itu. Dia di rumah terus. Wah, tapi Rocky mesti dengerin nih. Iya. Tapi karena pikirannya terus input COVID berbahaya, COVID mengancam dia, akhirnya dia mengizinkan dirinya ya masuk ke program itu, Suhu, tanpa sadar, nggak masuk logika positif COVID. Padahal secara logika itu nggak masuk. Gitu, Suhu. Tapi karena dia sudah membiarkan pikirannya untuk menerima itu, mendata itu, input itu, menjadikan itu. Benar. Dan sebaliknya. Orang yang udah dikenain positif, tapi pikirannya diinput, saya pasti sehat, saya pasti kuat, saya pasti bisa hidup, saya pasti bisa segala macam. Input pikirannya berbalik ya? Betul. Bisa ya? Betul. Tinggal keyakinan aja. Itu sih kuncinya, Su. Iya, ada Su Chuanshu. Su Chuanshu jalan-jalan terus nggak apa-apa tuh katanya dia. Saya di rumah aja nih. Jangan masukin. Ya. Ya, apalagi Dre yang bisa di-sharing? The magic of mind. The magic of mind adalah, ya balik lagi, kita mesti punya bertanggung jawab atas diri sendiri, Suhu. Berapa banyak dari kita kadang... Tanggung jawab pada diri sendiri. Ya, benar. Tanggung jawab. Benar. Ya, karena kebanyakan kita, karena hal yang paling mudah dilakukan adalah menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak luar. Itu hal paling mudah. Ya. Itu gampang banget, tanpa diprogram itu. Benar. Ya. Iya. Itu udah... Ya, bukan salah saya, pasti salah dia. Pasti karena itu. Gitu. Pintar banget pikiran kita. Benar. Tapi menyalahkan diri sendiri juga nggak boleh. Nggak boleh. Ambil tanggung jawab. Misalkan. Tanggung jawab. Yes. Misalkan ada keputusan salah yang kita buat. Nah, jika kita memutuskan untuk menyalahkan diri sendiri, akhirnya solusi nggak akan ketemu, Suhu. Tapi kalau kita ambil tanggung jawab, saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu gimana solusinya?
gitu. Karena pikiran ketika ditekan, ketika disalahkan, kreativitas langsung turun drastis. Itu kuncinya. Pikiran jadi, ketika disalahkan, kreativitas turun drastis. Yes. Jadi pikiran kita disalahkan oleh sendiri maupun oleh orang lain. Yes. Oh, itu dia pasti nggak jadi berkreativitas ya? Enggak. Jadi kalau seorang atasan atau seorang bos suka nyalain anak buahnya, pasti mentok tuh pikiran dia tuh udah ya, karena merasa disalahkan atau gimana ya? Benar. Itu hukumnya. Ya, kalau untuk yang pihak luar kan kita yang tentuin. Misalkan si A nyalain saya bisa tentuin. Saya bisa menerima si A menyalahkan saya, atau saya bisa, oh ya udah saya bertanggung jawab. Bukannya tidak, saya bertanggung jawab. Ini karena saya, maka saya akan memperbaiki. Tapi kan beberapa orang menganggap atasan saya nyalain saya, berarti saya bego, saya payah, dan sebagainya yang negatif-negatif. Nah, itu hancur langsung. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri, maupun menerima orang menyalahkan kita, dimasukin ke dalam hati kali ya tepatnya. Kalau kita cuekin aja, ada tipe orang yang cuek kan dia cuek aja. Mau diomelin bodo amat, ya kan? Ternyata itu membuat kreativitas kita, kinerja kita menurun. Mungkin karena orang itu jadi down. Betul. Down. Dan ketika kita down, jadi pikiran, ketika down kenapa? Iya duluan. Ketika kita down, percaya nggak percaya, rezeki langsung seret. Itu hukumnya. Oh iya, karena magnetis pikiran, rezeki ada di pikiran. Benar. Hoki. Benar. Rezeki, hoki itu kan sesuatu yang abstrak. Rezeki itu juga abstrak. Hoki itu bahasa dari kata fuci. Benar. Fu adalah kekayaan, chi kemakmuran, chi adalah energi. Ketika pikiran kita drop, energinya lemah, pikiran kita arahnya, attract-nya juga lemah. Sehingga ya wajar bisa hilang rezekinya. Betul. Oke, lanjut. The magic of mind. Apalagi magic. The magic of mind berikutnya adalah kita mesti fleksibel. Nah, berapa banyak misalkan dari dalam diri kita yang cukup idealisnya tinggi. Misalkan cara A pasti berhasil. Nah, kayak misalkan ini saya pakai contoh marketing ya. Contoh marketing adalah ketika marketing terbiasa bertemu orang, dia ngotot. Yes. Kita cuma bisa jualan lewat ketemu doang. Selebihnya nggak bisa. Akhirnya gimana? Di masa pandemi kayak gini, nggak ada tempat nongkrong, nggak bisa ketemu. Mau nggak mau kita mesti lewat online. Nah, ketika orang ini terlalu idealis, akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa menerima kondisi, kan segala sesuatu berubah. Karena dia nggak bisa menerima kondisi, akhirnya ya ekonominya juga drop. Kenapa? Karena dia cukup idealis dan tidak fleksibel dengan pemikirannya. Gitu, Suho. Oh, iya. Oke, bagus. Ini mindset saya, kata Pak Robin nih. Mindset saya ganteng, tapi nggak ganteng-ganteng. Gimana nih? Wah, yang penting mindset dulu, Pak. Kalau udah mindset ganteng itu nggak peduli, karena kita kan nggak ngaca. Pede aja dulu, ya kan? Iya. Tapi yang nilai orang lain sih, Pak. Itu masalahnya. Benar. Tapi ya nggak usah pusing. Ketika kita sudah mengubah mindset kita, saya ganteng, ya berbuatlah yang terbaik. Pakailah keren-keren, dandan dan segala macam ya. Sekarang bisa diganti-ganti kok, itu bisa dioperasi. Tapi kegantengan yang kayak gitu tidak alami. Ganteng yang tadi yang saya katakan, ganteng yang luar biasa adalah ketika hati kita ramah sama orang, hati kita baik sama orang, dan kita humoris lah ya. Jadi orang itu nyaman sama kita, itu ganteng yang mengcover kita. Nggak peduli mukanya gimana. Itu ada tuh selegram tuh ya, mukanya jelek, giginya juga jelek, tapi diciumin cewek tuh. Karena dia merasa itu punya power dia. Luar biasa. Pikiran yang bahagia dan gembira adalah atraktif. Ya. Kalau di Taiwan malah cewek-cewek sana sukanya orang yang humoris. Karena apa? Nggak peduli lu kaya atau miskin. Yang penting gua nih udah bisa berhasil, udah di puncak karir. Butuh orang yang bisa menghibur. Butuh orang yang bisa mengajak ketawa. Butuh orang yang bisa diajak bahagia lah, intinya begitu kan. Karena buat apa nyari duit banyak-banyak, sibuk dari pagi sampai malam, ujung-ujungnya tiap hari kembetut, tiap hari marah, tiap hari pelototin, tiap hari ketakutan, dan tiap hari tegang gitu ya dalam hidupnya, betul ya? Nah,
Jadi trik apa nih, Mr. Andre, supaya kita punya men-tricky our mind, manipulasi pikiran? Yes. Lebih tepatnya kita pertama mesti kenalin diri sendiri dulu, teman-teman. Nah, saya ini boleh dicatat ya. Ini ada pertanyaan yang bisa teman-teman jadiin refleksi. Nah, pertama adalah pertanyaan, siapa sih saya? Siapa saya? Siapa saya? Who am I? Ya, siapa sih saya? Saya lahir dengan tujuan apa sih? Itu pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua. Saya lahir dengan tujuan apa sih? Ya. Terus, apa saja sih kelemahan saya? Berikut juga. Kelemahan. Ya, sebaliknya. Kelebihan juga. Apa saja kelebihan saya? Keempat. Yes. Terus. Berikutnya, apa sih yang menyebabkan hidup saya begini-begini aja? Apa faktor penghambatnya? Faktor penghambat. Iya, faktor yang menghambat hidup saya sehingga saya belum berkembang. Menghambat kehidupan. Oke. Nah, berikutnya, apa sih yang bisa membuat saya hidup bahagia? Apa sih yang bisa membuat Oke. Nah, ada lagi terakhir, apa sih yang paling penting banget dalam hidup saya? Oh, yang paling penting nih. Iya, minimal 3. Oh, minimal 3, boleh ya? Iya, minimal Pasti 3. Duit nomor 1 tuh. Orang bahagia nomor 2 katanya. Padahal bahagia itu penting nomor 1, tapi pasti duit nomor 1 nih. Nah, 3 ya, minimal 3. Iya. Oke, terus. Nah, udah. Nah, ada 7 ini. Yes. Nah, teman. Ada 7. Iya. Nah, 7 tricky question for your mind gitu kan. Oke. Nah, nanti teman-teman. Terus diapain pertanyaannya? Nah, nanti teman-teman cek. Nanti teman-teman cek lagi senggang. Oh ya, kerjaan ini mesti kondisinya nggak boleh lagi bad mood ya. Kenapa? Karena kalau kita mengajukan pertanyaan ini kondisinya lagi bad mood, hasilnya pasti bias atau distorsi. Pertama itu. Minimal lagi senang atau lagi netral perasaannya. Ini pertanyaan ini nggak boleh kita lagi bad mood. Bukannya orang lagi down, dia pengen maju, pengen baik, terus malah bertanya yang jangan ya. Jangan. Karena kalau kita lagi bad mood, biasanya jawabannya bias, udah pasti 100% bias. Oh, pasti bias. Ya, Oke, Pak Abe, nomor 6, apa sih yang bisa membuat kita hidup bahagia? Nomor 6 ya, Pak Abe. Apa yang bisa membuat kita hidup bahagia? Oke, udah diulang. Ya. Lanjut deh. Nah, nanti teman-teman lagi senggang atau lagi netral, minimal kondisi perasaannya kerjain deh. Nah, jika teman-teman yang terutama yang bagian pertanyaan kelemahannya lebih banyak dibandingkan kelebihan, nah itu ada sesuatu trauma yang harus diperbaiki. Nah, memperbaiki trauma itu kasarnya nggak semudah memanipulasi pikiran. Kenapa? Karena manipulasi pikiran kan hayalan. Benar ya, Nah, yang namanya trauma, manipulasi pikiran. Yang namanya trauma itu gabungan antara pengalaman dan hayalan. Makanya lebih kuat. Pengalaman dan hayalan. Trauma ya. Yes, itu trauma. Padahal trauma itu dari kejadian. Yes. Dari kenyataan. Terus hayalannya di mana? Hayalannya kenapa? Kenapa saya sebut hayalan? Ketika kita lagi, misalkan terjadi kondisi yang kita tidak inginkan, biasanya pikiran itu akan otomatis mencari asumsi sendiri. Biasanya negatif. Nah, itulah ketika kita memperoleh yang tidak diinginkan, pikiran itu bikin asumsi sendiri. Iya, biasanya negatif. Dan ketika itu terjadi, biasanya kita akan buat drama sendiri di pikiran tanpa kita sadari. Drama di pikiran tanpa kita sadari. Makanya banyak film laku itu biasanya ada orang yang ditindas. Bawang merah, bawang putihnya ditindas. Sinetron, orang baiknya ditindas. Itu laku. Kenapa? Karena kita melakukan itu tanpa kita sadari. Jadi, makanya sinetron pendek Ibu Tarjo laku banget ya. Iya. Karena Ibu julid. Karena kita julid. Tanpa kita sadari. Nah, itu dia. Okay. Jadi kalau teman-teman misalkan kan ada pertanyaan, apa sih tujuan saya dilahirkan? Kalau teman-teman bingung jawabnya, udah pasti tuh susah. Jadi teman-teman punya tujuan biasanya nggak nyampe. Kenapa? Karena kita bingung tujuan kita mau kemana.
ibarat naik taksi, stopin taksi, supir kan nanya, mau kemana Pak, mau kemana Bu, terserah Bapak aja, saya juga bingung. Nah, tapi rata-rata orang manusia ditanya tujuan hidupmu apa, nggak ada yang bisa jawab. Iya, nah itu yang nyebabin kenapa kita stuck, kita suka galau. Kenapa? Karena tujuan kita nggak kuat. Gitu, Su. Jarang orang, cuma orang yang punya visinya jelas yang bisa tahu tujuannya apa. Iya. Ya saya juga nggak ada waktu kecil bilang tujuan mau jadi biksu, nggak ada. Nah, iya. Nah, terus kenapa saya bisa jadi biksu? Iya. Pasti ada yang men-trigger sesuatu atau kejadian yang men-trigger. Nah, bahkan guru agung kita yang Mulia Buddha Gautama pun punya tujuan loh. Beliau kan mengajarkan untuk melepas keinginan. Tapi beliau pun punya tujuan, ingin menjadi seorang yang mendapat gelar Buddha sempurna. Nah, itu kan tujuan. Maka dari itu, beliau latihan terus dari kehidupan ke kehidupan dan sebagainya. Coba kalau beliau nggak ada tujuan, pasti nggak akan semangat ngejar apa-apa. Oh iya, semangat itu didapat jika kita punya tujuan yang kuat. Itu satu paket, tuh. Semangat didapat kalau punya tujuan yang kuat. Yes. Oke, satu paket. Itu semangat. Satu paket. Jadi kalau ada teman-teman... Iya sih. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang misalkan, kok saya nggak bersemangat ya, coba cek deh. Biasanya tujuannya nggak kuat, tujuan hidupnya nggak kuat. Atau sering kecewa. Udah melakukan ini nggak dihargain. Udah melakukan itu nggak dihargain. Semua serba salah. Nah, itu orang-orang yang mulai tahap masuk ke depresi, kayak gitu. Iya, aku Pak Robin nggak ada yang manggil-manggil. Tapi terpanggil memang. Iya, jadi semangat ya. Orang sebenarnya ada berapa sih tujuan kehidupan? Selain kita mau kaya, mau sukses. Tergantung kita, Su. Jadi dia hitungannya bukan ada berapa, tergantung kitanya apa. Rata-rata apa yang orang punya tujuan hidup? Ada yang pengen selain saya gitu. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Makanya beberapa orang kan ada yang gabung ke Seci. Nah, itu. Terus ada yang pengen kaya supaya bisa bahagiain keluarganya, supaya bisa angkat derajat keluarganya. Ya itu positif. Tapi kalau kayaknya buat nekan orang, itu negatif. Itu, Su. Jadi bebas, kita punya tujuan apapun, bebas. Yang penting kita ada emosi senang, emosi bahagia, dan kita pengen jalaninnya. Itu kuncinya. Nah, kebanyakan orang tujuannya itu ikut-ikutan orang. Kamu mesti A ya. Betul. Akhirnya jadi tujuan dia. Gitu, Su. Makanya dia nggak semangat jalanin. Pak Robin tujuannya apa, Pak Robin? Tadi dia bilang kelemahan-kelemahan ditulis, dikucek-kucek, dibuang bersama dengan pikiran negatif. Nah, orang bilang gimana buangnya pikiran negatif? Orang dia udah bercokol, udah melekat kan ya? Udah melekat dalam pikiran kita. Bahkan udah menyatu dalam single mind. Ketika kita berpikir, ya udah negatif. Iya. Gimana deh? Nah, ini saya mau share dari sisi ilmu terapi. Saya ada ambil resource terapi dari Australia. Kuncinya gini, Su. Ternyata semua suara batin kita, semua bentuk-bentuk pikiran kita itu hidup. Nah, buat teman-teman yang pernah nonton animasi Inside Out, ada yang pernah nonton? Nah, pasti apa? Inside Out. Inside Out. Pixar. Belum. Nah, itu persis. Animasi itu diambil dari pengamatan langsung beneran. Ada si anger, si pemarah, ada si jijik, ada si bahagia, ada si sedih, ada si penakut dan sebagainya. Nah, di film itu digambarkan si ceria ini pengen supaya si sedih nggak boleh beraktivitas. Positif sih, tapi niatnya salah. Kenapa salah? Karena setiap bagian dalam emosi kita atau perasaan kita itu penting. Itu penting. Contoh di film, si senang sengaja jauhin si sedih dari ruang kontrol pikiran. Tujuannya supaya si orang ini nggak sedih. Nah, sampai suatu saat, karena si sedih terus-terusan dijauhin, dia merasa tidak berguna. Ketika si sedih merasa tidak berguna, akhirnya dia mulai bikin ulah. Ketika bikin ulah, singkat cerita, terjadilah chaos atau keruwetan pikiran. Nah, ketika itu terjadi, singkat cerita... Ini bukan filmnya? Nah, betul itu. Nah, teman-teman bisa nonton. Teman-teman bisa nonton. Jadi ini ada semua karakter sifat kita di sini? Betul. Ada semua karakter, si sedih, si senang, si gembira? Betul. Ya. Betul. Oke. Nah, di film itu cuman perwakilan doang. Aslinya kita bisa punya ratusan. Oh, ya. Makanya ada 108 panel. Iya. Yes. Ya, nah. Kilesa 108. Oke. Benar. Nah,
Nah, kebanyakan aku belum lihat ini film. Ya, yeah. Belum lihat. Oh, oke. Ini berarti ini film ini gambaran di dalam pikiran kita ya? Yes, benar. Percis. Oh. Itu ada terapinya kok, Su. Benar. Yes, nanti ditonton. Yeah. Ya, lanjut. Nah, singkat cerita, sampai suatu saat si Senang menyadari ternyata kesedihan itu penting. Kok penting? Sedih kan negatif. Menyadari. Ya. Yang sedih itu si biru, yang senang itu warna kuning. Kok penting? Kenapa? Karena selama ini si Senang selalu menyabotase si anak ini, si anak yang Rally namanya, Rally. Kenapa? Karena si Senang nggak pengen si Rally sedih, makanya dia sering sabotase ruang kendali pikiran. Sampai suatu saat, yaitu singkat cerita, si Senang menyadari si sedih ini penting. Kenapa? Karena seorang manusia nggak pernah mengekspresikan kesedihannya. Dia bisa stres, dia bisa gila, dia bisa semua beban pikirannya malah jadinya numpuk. Nah, jadi suatu saat ketika si Senang menyadari, si sedih dikasih kontrol. Silakan kamu nangis. Silakan kamu ekspresikan semua kesedihan kamu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka bisa balance. Mereka nggak ada yang saling dominan. Mereka saling kayak saling bantu, teamwork. Saling bantu tim. Nah, termasuk jenis terapi yang saya ambil. Kenapa? Karena kita sering di mindset ketika sedih, sering disuruh tahan, nggak usah sedih lah, nggak usah apalah. Apalagi cowok kan, cowok jangan nangis lah. Jadi jangan cowok. nangis, iya betul. Makanya kenapa kenapa Su? Iya lanjut aja. Makanya nggak heran, data kesehatan di Indonesia, cowok paling sering terkena stroke. Cowok paling sering terkena stroke. Cowok paling banyak. Bukannya cewek ya? Bukan cowok. Oh, paling banyak cowok ya? Oh iya, cowok ya. Saya dapat datanya dari perusahaan asuransi yang saya ambil. Cowok paling banyak stroke. Oh, karena itu tadi ya nggak nangis ya? Iya benar. Jangan nangis. Benar. Berarti marilah kita kaum cowok mulai menangis. Keluarin aja udah, jangan malu-malu daripada stroke. Ya, lanjut. Iya benar So. Nah, jadi sebenarnya nangis salah nggak? Nangis nggak salah. Sedih salah nggak? Sedih nggak salah. Sedih menjadi salah ketika sedihnya sudah lebih dari 90 detik. Jadi sedih jadi salah kalau sedihnya lebih dari 90 detik. Yes. Nangis aja bisa berjam-jam. Nangisnya nggak apa-apa lebih dari 90 detik, So. Sedihnya nggak boleh. Ya, orang sedih kan pasti nangis. Yeah. Orang nangis pasti sedih. Iya. Maksudnya? Mana bisa 90 detik. 90 detik baru mikir, gue sedih nih. Udah. 90 detik. 90 detik. Maksudnya gini sih. Maksudnya ketika perasaan apapun dalam diri kita muncul, berdasarkan riset, kita punya waktu 90 detik untuk kasih makna ke perasaan itu, Suhu. Misalkan, saya habis ditipu, saya sedih nih. Oh, ya udah deh, saya mau nangis dulu. Tapi buat legain doang, bukan buat menyesali. Jadi silakan nangis. Jadi 90 detik itu waktu batas kita untuk kasih makna apapun yang kita bisa kasih. Kalau kita paksa... penandaan. Yes. Penandaan. Kalau di Vipassana itu pencatatan. Dicatat. Yes, benar. Jadi ketika perasaan sedih, langsung dicatat. Saya sedang sedih. Yes. Oke, saya kasih waktu kamu untuk menangis supaya kamu bisa melegakan. Yes, benar. Oke, penandaan namanya. Iya. Jangan, bukannya, apa tadi kamu bilang? Memberikan waktu 90 detik. Bingung orang. Ditandai. Iya, benar. Ditandai. Memberikan waktu untuk menandai gejolak emosi yang muncul selama 90 detik. Kalau lebih dari 90 detik, akan menjadi apa tadi? Biasanya akan menjadi bahaya. Iya, bahaya. Karena udah hasil drama pikiran kita. Oke. 90 detik ya. Bawa stopwatch ya, kemana-mana. Lanjut. Terus, ya udah. Nah, kalau kita punya trauma, pertama kita tanya dulu, apa sih yang nyebabin saya trauma? Misalkan saya trauma sama, saya paling trauma sama bunyi ambulan. Tadi baru lewat, banyak banget kan di Sunter. Iya. Terus, trauma sama bunyi ambulan, oke, tandain. Kenapa saya punya trauma? Karena ketika kecil, rumah nenek saya pernah kebakaran. Dan itu rumah nenek saya kena. Jadinya ketika saya mendengar suara sirene, saya biasanya langsung parno, langsung takut dan langsung lemes otomatis. Itu udah pasti. Yes. Nah, supaya menghilangkan itu gimana caranya? Pertama, kita sengaja mesti setel dulu suaranya. Kan di YouTube sekarang banyak tuh. Jadi teman-teman bisa setel suara ambulan, misalkan bunyi sirenenya. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya kita naikin rasa takut kita.
Rasa takut kita kenapa mesti dinaikin? Supaya kita bisa mengenali. Karena ketika rasa takutnya nggak naik, kita nggak bisa mengenalin si rasa takut ini. Nah, ketika kita misalkan udah tahu, oh ternyata saya takutnya kayak gini, gampang. Ketika kita rasa takutnya udah naik, apa yang kita lakukan? Kita mulai setting pikiran kita. Settingnya gimana? Suara ambulannya misalkan saya ganti jadi suara pedal pop yang toreret, ya. Tujuannya apa? Ya, pedal pop. Ya, tujuannya apa? Supaya saya merosak program pikiran saya sendiri. Yang rusak, yang aneh tentunya. Jadi kalau aneh boleh dirusak dengan cara ditimpa seperti itu. Tapi syaratnya kita mesti naikin emosi kita dulu. Gitu, Suhu. Oke. Tadi nggak boleh lebih deh 90 detik. Kalau 98 kelebihan dong, Ko Robin. Jadi angka hokinya ganti jadi 88 aja. Sebelum 90 detik udah berhenti, ya. Itu menandai ya, menandai. Bukannya membuat, bukannya sedih kita sampai 90 detik doang, bukan. Tapi kita menandai, oh kamu sudah muncul. Kamu ketahuan, kamu lagi sedih, ya. 90 detik. Ini ada pertanyaan nih dari mentor kita nih, waduh, Pak Junianto Tunggal. Beliau udah luar biasa, dari pernah mau bunuh diri loh, sampai berkali-kali itu. Nah, terus pertanyaan dia, bagaimana menghadapi amarah di dalam diri? Diganti aja jadi ramah. Nah, M jadi sama R-nya dibalik. Marah jadi ramah. Sekarang kok Junianto udah baik banget, udah ramah. Dulu katanya emosian. Dulu suka temperamental, bahkan gagal dia mau cesa dia. Waduh, gimana tuh caranya? Kalau amarah gampang. Setiap manusia berpola, ini kuncinya. Setiap manusia, saya ulang, setiap manusia adalah berpola. So, kalau kita ingin mengubah kebiasaan kita, pertama-tama kita mesti kenalin dulu pola kita kayak gimana. Karena setiap manusia. Pola hidup atau pola pikiran nih? Pola, misalkan. Pola hidup kan gaya hidupnya. Pola pikiran, cara berpikirnya. Nah, pola yang mana nih? Pola yang bikin kita, yang pengen kita hilangin. Misalkan pemarah. Cari tahu pola apa yang bisa bikin kita marah. Contoh, saya nggak dapat apa yang saya inginkan. Saya akan marah. Nah, itu pola. Jadi, saya mesti beresin supaya gimana saya mengatasi bahwa sesuatu itu nggak semuanya bisa kita dapetin loh. Nah, itu yang saya setting. Orang-orang kan ada yang punya pola marah. Saya udah temenan lama, saya dicuekin. Saya diabaikan, saya nggak dihargai, saya marah. Nah, polanya masing-masing orang beda-beda, tipe marahnya. Nah, jadi kalau ingin keluar, kita mesti kenalin dulu pola kita marah tuh apa aja sih urutan-urutan yang bisa bikin kita marah. Kita mesti tahu dulu, gitu Su. Oke, setelah tahu, kita akan review. Misalkan, Su ada contoh nggak pola marah kayak gimana? Itu marah dengan keadaan, marah dengan lingkungan, kegagalan. Ya, ambil contoh kegagalan lah dalam proses-proses pandemi ini kan. Udah usaha, invest bermahal-mahal, kemudian gagal. Hilang deh tuh investasinya gitu misalnya. Marah kan. Atau dia tidak dihargai dalam lingkungan, atau dia mendapat kejadian. Ya udah yang tadi aja investasi lah. Yang paling gampang. Nah, masalah ekonomi. Ya, marah. Itu yang tiga kita marah. Terus pertanyaan berikutnya, balik lagi ke tujuan. Kita pengen bahagia atau enggak? Jadi kalau misalkan kita udah jalanin semua teknik, tapi sebenarnya tujuan kita nggak kuat, hasilnya pasti nol. Gitu sih. Jadi balik lagi, buat orang yang udah frustasi, investasinya gagal, tanya ke diri, kita pengen bahagia atau enggak? Kalau pengen, nah teman-teman bisa lanjut. Misalkan, memangnya yang kena ini kita sendiri atau semua kena? Ajukan pertanyaan itu ke diri sendiri. Yang kena ini kita semua atau kita sendiri doang? Nah, ketika udah diajukan pertanyaan, ketika sudah diajukan pertanyaan itu, tanya lagi, ada gak yang kena, tapi masih bisa happy, dan bisa bangkit? Ada. Nah, kalau ada, cari tahu, dan cari tahu pola pikirnya, segampang itu. Kenapa sih dia bisa happy, padahal dia bangkitnya lebih banyak loh, misalkan. Nah, cari tahu polanya, misalkan, oh ternyata dia punya belief, bahwa segala sesuatu itu berubah, itu yang menjadi landasan dasar pikiran dia. Kalau kita bisa mempelajari itu, dan menerima itu, kita akan jauh lebih menerima. Dia aja yang gagal lebih banyak bisa sukses. Maksudnya bisa bertahan. Kok saya yang nggak sebanyak dia, down-nya pengen bunuh diri, misalkan contoh. Gitu, Kemarin ada
ada cerita juga dari Ibu Sumi, dia juga gagal, tapi ketika ngelihat ada orang lain yang gagal yang lebih gede, dia juga bersyukur gitu. Iya, benar, Jadi di situ itu ada pembanding. Jangan selalu melihat ke bawah terus tentang kegagalan. Tapi kita harus lihat lagi orang di atas juga lagi pusing juga nih, lagi gagal. Benar. Iya, betul. Dan jangan pernah mau berpikiran untuk bunuh diri. Ya, kita harus belajar ini dari sosok beliau. Karena kecenderungan orang yang pernah bunuh diri akan selalu ke arah sana terus. Betul? Tuh. Jadi kecenderungan. Nah, karena apa? Dia harus punya power yang lebih besar lagi untuk mencintai dirinya sendiri. Betul. Bukan untuk mencintai dalam arti kata egonya aku makin besar. Bukan ya. Tetapi menghargai kehidupan, kenapa kita lahir, apa tujuan tadi kita lahir, dan bagaimana kita bisa mencintai saya dan orang lain. Karena kita selama ini fokusnya aku. Mata kita tidak bisa melihat orang lain. Tidak bisa memberi kepada orang lain. Tidak bisa melihat ada orang lain yang sebenarnya membutuh bantuan kamu gitu kan. Iya, benar. Nah, sehingga kamu itu belum merasa dirimu berarti. Betul. Tapi ketika kamu sudah menolong satu orang dan orang itu berterima kasih bahkan memujamu gitu kan. Dan kamu baru merasa hidupmu berarti. Iya, disitulah orang akan muncul semangatnya. Betul. Ya. Iya. Jadi tadi dibalik marah jadi ramah, ya. Ko Junianto. Ini Ko Junianto ini hebat sekarang dia jadi mentor juga nih, Iya. Gara-gara pengalaman dia pahit, terus dia berjuang, dia fight, terus kemudian dia semangat lagi. Dia pernah ke Taiwan juga, Dre. Wow. Mengikuti kehidupan monastik. Ya di Taiwan dia baru membuka jiwa. Jadi sebetulnya sih ya, pembukaan jiwa itu yang paling besar, itu yang harus kita alami. Karena sekarang ini kayak anak-anak ini udah terbiasa hidup gitu-gitu terus, happy terus. Apapun diinginkan, apapun diberi, sehingga akhirnya dia tidak pernah melihat yang lain, dia hanya melihat sosok dirinya sendiri. Gitu. Makanya perlu diajak anak-anak kita ke tempat orang-orang yang susah, orang yang tuna laras, orang yang panti asuhan, sehingga anak kita itu punya pemikiran betapa berartinya hidup dia, gitu. Betul. Iya. Karena dulu pernah ada tuh anak manja banget. Anak ini luar biasa lah, dahsyat, nggak bisa dibilangin, nggak bisa segala macam. Akhirnya pas kita baksos kemana ya dulu ya? Pas baksos ada bakso. Oh, panti ganda ya, tuna ganda ya, yang cacat, anak-anak yang terbelakang, yang cacat. Begitu dia lihat itu ya, aduh, dia langsung nangis, dia bilang, saya nggak mau kayak gitu. Nah, akhirnya mulai jadi semangat, dia rajin belajar dan segala macam. Jadi kadang-kadang perlu juga memang ya, membuka mata hati kita. Iya. Oke, Dre, udah, cepet banget ya. Perasaan udah 47 menit. Iya, 48 menit. Masih ada satu pertanyaan lagi nih, Dre. Dari beresin lemari Lampung, gimana cara merubah kebiasaan jelek saya labeling orang? Gimana cara merubah kebiasaan jelek saya labeling orang lain? Kayaknya gampang banget labeling suami, anak, dan lain-lain. Waduh, labelnya jangan dibeli, Bu. Kalau nggak punya label kan nggak ditempel. Ibu Lydia dari Lampung. Jangan suka beli label lah. Label itu cuma buat dibanderol barang ada harganya. Kalau di orang jangan dilabelin. Tabokin aja, Bu. Pakai duit. Cara memberi kebahagiaan bagi orang. Tabokin ya, pakai duit. Langsung katanya bahagia. Ya, labeling deh, labeling. Iya, selalu kalau suka. Kenapa tuh? Iya, suka, orang ini suka melabelin orang, ya. Labeling. Apapun itu ya, kalau kita mau merubah kebiasaan buruk menjadi baik, selalu kenalin penyebabnya apa sih pertama, udah pasti itu hukumnya. Jadi kenalin dulu penyebabnya saya seperti ini atau suka seperti ini apa sih, pasti ada trigger, saya yakin. Misalkan saya suka melabel tanpa disadar, bisa jadi lingkungan luar suka melabel diri saya atau diri saya sendiri yang suka melabel diri saya. Jadi saya udah punya patokan A bagus, B jelek, C jelek banget. Nah itu udah pasti. Nah supaya itu nggak terjadi lagi gimana? Kita mesti ngubah pikiran kita. A bagus, B bagus juga, C belajar lagi. Bagus sekali. Oh belajar lagi. Kirain pilihannya bagus semua. Ada belajar lagi ternyata. Ya. Oke. Nah. Ya, ada hopengmu tuh join Indri Wijaya.
Oh, iya. Saudara satu marga. Jadi food blogger dia, food blogger. YouTuber. Ya, YouTuber makanan. Ya, lanjut deh. Nah, jadi kalau mau berhenti melabel, kenalin dulu penyebab kita suka melabel apa. Terus kita mesti ada patokan. Setiap orang, saya baru ingat, setiap manusia itu baik, itu kuncinya. Setiap manusia, saya ulangin, setiap manusia pada dasarnya baik. Tapi ada tapinya. Tindakannya bisa jadi salah. Nangkep gak so maksudnya? Semua manusia pada dasarnya baik, tetapi tindakannya bisa jadi salah. Yes. Ya. Itu kita mesti punya keyakinan seperti itu. Setiap manusia pada dasarnya baik, tapi tindakannya bisa salah. Kenapa manusia tindakannya bisa salah? Jadi maafkanlah kesalahannya, karena ketidaktahuannya. Yes, ya. Ketidaktahuan. Kenapa? Ya, itu sudah jawab. Kenapa manusia bisa tindakannya salah? Karena dia belum tahu. Karena dia belum tahu, atau dia menganggap apa yang dia lakukan sudah benar. Ya kita nggak bisa apa-apa. Itu Kalau udah tahu tapi sengaja dibuat, ya itu kasih tempe aja. Iya. Bener Kan susah orang udah kayak gue lebih tahu deh dari lu gitu kan. Ya udah kasih tempe aja, jangan dilawan, lemesin aja gitu kan. Nah, kalau perlu kasih kecap sama sambal biar diulek-ulek. Dimakan dah tuh tahu dan tempenya. Okay. Benar. Itu sih Jangan suka melabelin karena Ibu Lydia suka jualan mebel. Mebel dan label. Ya, karena dia suka beresin lemari. Nah, karena tujuannya banyak orang sekarang ini lihat sih apa yang bisa kita lakukan. Ketika kamu membersihkan lemari, maka katanya kamu membersihkan mana nih yang tidak diperlukan, mana yang diperlukan, karena semua barang disimpan semua di situ. Sama pikiran kita ini seperti lemari. Semua disimpan di sini. Orang ngatain ini simpan, orang puji ini simpan. Tapi kalau pujian tuh gampang nguap. Ya. Kalau yang menyakitkan itu dia nempel. Kayaknya ada apa tuh kalau gurita tuh ada antekelnya tuh nempel terus dia kagak mau copot. Itu kalau yang negatif-negatif, yang jelek-jelek disimpannya lama, kenceng banget. Iya, pakai lem Dexton katanya. Baiklah, waktu kita sudah habis deh untuk hari ini. Mungkin sesi selanjutnya nanti kita bicara lagi tentang pikiran ya. Karena pikiran ini tidak ada habisnya. Jadi boleh saya ambil kesimpulan bahwa dari pertanyaan kenapa saya dilahirkan, who am I? Siapa saya? Karena orang yang mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tahu potensi dirinya. Selama kita belum mengenal diri kita sendiri, maka kita belum bisa mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Jadi pertama, kenali dirimu sendiri. Terus kedua, kenapa kamu dilahirkan, tujuannya apa? Kita dilahirkan kagak juga milih kita mau dilahirkan di keluarga yang kayak apa, ibu bapak yang pintar atau enggak, atau yang kaya atau tidak. Tapi ketika kita sudah terlanjur dilahirkan, jangan menyesal. Ikutin aja kelahiranmu dan lakukanlah yang terbaik buat diri kita dan buat orang tua kita. Dan tujuan kita tentunya adalah ingin mencari bahagia buat diri kita dan bahagia orang lain. Karena kalau kebahagiaan itu udah datang, rezeki lah, keberuntungan lah, kesuksesan pasti nempel. Tapi kalau kebahagiaan itu nggak datang duluan, maka semuanya datangnya belakangan. Semakin dicari, semakin nggak dapet, begitu ya. Jadi kalau ditanya tujuanmu apa, bilang aja tujuannya untuk bahagia. Ketika kamu bahagia, bahagian siapa? Jangan mikirin bahagian diri kita dulu. Kalau kita mikirin bahagian diri kita dulu, datangnya lambat. Tapi kalau tujuan saya ingin membahagiakan orang lain, ingin membuat orang lain sukses, ingin membuat orang lain kaya, ingin membuat orang lain makmur, maka kamu akan diberikan kelebihan itu pada dirimu dulu. Wah, gitu. Jangan pernah minta untuk diri sendiri. Itu mau bonus ya. Apa sih kelemahanmu? Dan tadi apa itu kelebihanmu? Itu harus ditandai dulu. Terus faktor yang menghambat kehidupan saya itu tentunya bukan dari luar. Faktor luar itu hanya 0,0 berapa persen. 99,99% itu pikirannya adalah penghambat diri kita sendiri. Ketakutan, kecemasan, pikiran negatif, semua yang ada dalam diri kita. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya, dan saya lah, itulah ya. Nah, terus apa sih yang bisa membuat kita hidup bahagia? Yang bisa membuat kita hidup bahagia juga diri sendiri. Ya, bahagia itu sederhana, dari buka mata sampai tidur, bahagia terus ada. Tapi kita nggak perhatikan, kita lebih perhatikan masalah-masalah yang lain. Ya, kita dilahirkan karena masih ada karma yang harus ditebus, bener nggak tuh? Nebus apa nggak tebus, semua ada, karena karma adalah perbuatan. Kalau perbuatan kita baik, perbuatan kita jahat,
Semua harus ada di tanggung jawabnya, harus ada dilakukan, buahnya juga diterima. Yang penting berapa banyak karma kejahatan yang pernah kita perbuat, jangan disesali, sekarang lakukan banyak kebaikan. Itu aja kan, dibalik-balik aja pikiran itu. Tadi apa? Antara, apa? Tadi saya lupa. Antara hayalan, halusinasi dan kenyataan. Itu adalah pikiran nggak bisa bedain. Antara hayalan, oh iya. Pikiran kita tidak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Jadi, kalau di dalam ilmu NLP, kamu bayangin aja berhayal yang bagus-bagus, karena pikiran akan mencap itu sebagai kenyataan. Betul. Jadi kalau tadi yang merasa kurang ganteng, kamu bayangin aja kamu adalah aktor yang paling ganteng gitu. Pikiran itu juga gampang dibodohin. Pikiran kita nerima, ya saya ganteng. Akhirnya saya percaya diri, padahal kenyataannya sih nggak ganteng. Kan yang penting pede dulu, benar kan? Pikiran kita tidak bisa membedakan. Yang penting pede dulu. Kalau udah pede, ya urusan orang lain. Karena ketika kita punya percaya diri, motivasi kita jadi bangkit. Betul. Semangat kita ada. Tadi begitu kita ada semangat, pasti kebagian nempel tuh, udah pasti ya. Betul. Ya benar juga sih, nggak salah. Jadi apa yang dikatakan oleh hukum kesunyataan, yang pertama adalah hukum cita niyama. Cita niyama adalah hukum cara bekerjanya pikiran. Ya seperti di ilmu sekarang adalah ilmu NLP. Padahal itu adalah hukum cita niyama yang bicara tentang pikiran. Pikiran kita adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Jadi pikiran ini selalu di depan dia, tidak pernah ke belakang. Nah, cetana itulah yang kunamakan karma. Cetana adalah kehendak, cetana adalah pencetus, cetana adalah yang pemulai, pendobrak. Karma adalah perbuatan. Jadi kita harus punya tujuan, punya tekad supaya kita bisa mendobrak dan mencapai goal setting kita. Gitu. Makanya cetana itu harus bangkit, harus bagus, pikiran-pikiran pencetus. Bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran, pencerapan, dan kesadaran. Satu paket. Dan semua dikontrol sama perasaan. Tadi kendalikan perasaan kita dulu ya. Perasaan ini juga harus dinetralisir, baik atau buruk harus kita terima. Semua perasaan netralisir, bentuk-bentuk pikiran dia akan jadi tenang. Karena kita ternyata adalah sutradara yang paling hebat dengan pikiran kita sendiri. Dan terakhir, kesadaran adalah pasif sebetulnya. Kesadaran juga tadi, pikiran kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dia hanya merekam dan menginput data di-save di sini. Dalam gudang kesadaran. Nah, gudang kesadaran ini kalau banyakkan negatifnya, maka apa yang keluar outputnya pasti negatifnya lebih banyak. Kalau gudang kesadaran ini bibitnya banyak yang positif, maka outputnya positif. Berarti yang perlu kita lakukan, input datanya adalah input yang positif aja. Kalau yang negatif buruan di-delete, di-erase, tadi kata Pak Robin, dikucil-kucil, dibuang, diremukin, dibuang sama pikiran negatif. Iya, betul. Kalau di komputer ada yang namanya erase, ada yang namanya apa namanya dikompres, ya kayak gitu. Nah, jadi sehingga yang tidak penting kita refresh saja dia. Sehingga semuanya adalah data-data yang penting bagi hidup kita, bagi tujuan kita. Dan terima kasih Mr. Main-main dengan pikiran. Ya Andre, terima kasih atas sarannya semuanya. Yang udah banyak membantu. Nanti kita bikin lagi tricky mind atau apa-apa-apalah tentang pikiran ya. Jadi supaya orang selalu menjaga pikiran. Maka jangan berbuat jahat. Semua orang bisa mengurangi perbuatan jahat. Apalagi kalau pandemi kan nggak kemana-mana kita. Tambahlah kebaikan. Semua orang bisa melakukan tambahlah kebaikan. Tetapi mensucikan hati dan pikiran. Ini yang paling sulit. Menyederhanakan pikiran, menata pikiran, membuat pikiran kita tenang, membuat pikiran kita terarah. Ini dia tugas kita, menyucikan hati dan pikiran. Maka, sesibuk-sibuknya Anda, duduklah, sittinglah, meditasilah, watching your mind, know yourself, mengenali diri sendiri, dan berbahagialah. Oke, itu aja kali ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, Namo Buddhaya. Amitofo. Sukses selalu dan bahagia.